udah negatif thinking duluan kan, lihat minyak sehitam ini. Padahal ini tuh emang bumbunya kecap guys, jadi hitam gitu warnanya. Mimpi apa? Mimin pengen ke Baceman Jogja guys, malam-malam kayak gini pula. Dan ini tuh pelopornya yang ada di Malang guys. Udah legend banget, dan bacem ala Jogja paling enak di Malang ya cuman di sini. Lauk-lauknya dikresek-kresekin kayak gini nih. Ada ayam, lele, tempe tahu, dan namanya juga baceman, pasti dibumbuin kecap sampai hitam banget terus digoreng. Jangan seuzon dulu kalian, minyaknya hitam tuh ya karena bumbu kecapnya guys. Terus disajiinnya pakai lalapan dan sambal penyetan. Kalap mata banget Mimin mesennya. Ada ayam, usus, telur, tahu, dan tempe. Semuanya warna hitam. Jadi udah pasti rasanya tuh manis ya guys, semanis orang Jogja. Tapi walaupun emang manis, masih ada gurih-gurihnya gitu loh. Terus seporsi ini nasinya dapat banyak banget guys. Ini mah porsi kuli ya. Dan makannya tuh di pinggir jalan malam-malam, makin nikmat. Kok bisa ya bumbu kecapnya tuh bener-bener meresap banget ke tahu dan tempenya guys. Sambelnya pun juga tipe yang pedes manis gitu ya. Tuh kan telurnya aja sampai caramelize kayak gini loh. Pokoknya itu yang suka lalapan taste manis ala Jogja pasti pada doyan deh. Ayamnya juga empuk lembut. BTW ini mereka bukanya sampai tengah malam ya guys. Jadi buat kalian yang penasaran, cus buruan samperin. Kok bisa ya gula kapas ini dipakai buat masak daging premium? Emang orang kaya tuh ada aja makanannya. Sebelum makan dikasih tasting broth dulu. Sebelum masak sukiyaki dan shabu-shabunya dimulai, kita tuh dapat experience tasting broth dulu guys. Nah ini tuh cara masak sukiyaki khas Kansai Jepang. Dan makannya tuh pakai telur yang bener-bener mentah. Nah namanya tuh Shikiro Japanese flavor. Dia tuh spesialisnya sukiyaki gitu. Setelah pesan menu, kalian nanti tuh dapat complimentary secantik ini. Gratis loh ini. Ada cawan musi segala, enak banget lagi. Jangan takut salah pesen, karena kita tuh bisa cobain 7 macam broth sebelum dagingnya dimasak. Jujur semuanya enak-enak, tapi Mimin pilih yang sukiyaki original. Untuk dagingnya Mimin pilih yang black angus bagian rib eye. Tuh masaknya tuh pakai gula kapas kayak gini guys, seru banget. Dan makannya pakai telur mentah. Plus makannya pakai nasi Jepang yang anget-anget dan pulen. Ini Mimin add-onnya jamur dan bola udang. Terus nyobain masak sukiyakinya sendiri. Jadi flavornya tuh lebih gurih dan manis dari gula kapasnya tadi. Dan dagingnya tuh lumer banget pas masuk mulut guys. Ya iyalah, ini tuh daging yang bener-bener high quality. Terus Mimin juga pesen hamachi carpaccio. Ikan hamachinya aja dibawa langsung dari Jepang. Kalau pesen yakiniku dong, platingnya tuh fancy banget. Dagingnya pakai short ribs yang lembut dan juicy, dan onsen egg-nya bikin creamy. Kalian juga harus pesen salmon cheese roll. Disajiin di atas hot plate panas kayak gini. Tapi hati-hati panas ya. Langsung mangap aja. Salmonnya gendut-gendut dan ini tuh cheesy banget. Dessertnya Mimin pesen kakigori pakai hojicha. Refreshingnya tuh dapet banget guys. Dapat komplimen ceremonial matcha di akhir. Overall experience Japanese dining di Shikiro tuh asik banget. Makanannya perfect. Cus kalian cobain ya. Ini guys seibabi yang paling otentik. Bakarnya masih tradisional pakai kayu kosambi. Yang bakar juga asli orang-orang NTT. Katanya kalau di NTT makannya tuh langsung panjang kayak gini guys seibabinya. Beneran lebih juicy dong. Kulineran khas NTT yang ada di Surabaya guys. Namanya tuh Tadimi Seibabi Tore yang ada di Jalan Raya Lontar. Tuh bakarannya aja masih tradisional banget guys. Kayak kampung yang ada di Kupang. Bener-bener tidak tersentuh modernisasi sama sekali. Wow ini Mimin lagi ada di dapurnya guys. Bener-bener purbakala banget ya. Vibes-nya tuh kayak orang yang habis berburu babi terus langsung dimasak di TKP. Singkat cerita, Mimin tuh kayak makan hasil buruan orang-orang tadi. Yang Mimin pesen ini nasi pisah ya guys. Satu porsi udah dapat banyak masakan babi. Itu udah termasuk tumis bunga pepaya dan sop brenebon. Terus juga masih free flow sambal luat. Sambal luatnya guys. Suapan pertama Mimin cobain seibabinya guys. Ini tuh signature mereka. Smokinya jelas berbeda karena dia tuh biasa pakai daun dan kayu kosambi. Next kita cobain torenya yuk. Mimin berasa masuk surga guys. Ini tuh enak banget. Ini tuh babi kecapnya masih ada lemak-lemaknya gitu ya. Meskipun babi kecap, dia tuh sama sekali nggak over sweet. Nggak paham lagi. Ini tuh salah satu makanan terenak yang pernah Mimin cobain seumur hidup Mimin. Ini tuh bukan 100/10, 1000/10, tapi 1 juta per 10. Juslah samperin Tadimi Seibabi dan Tore khas NTT. Lihat tuh
tuh cara bikinnya, diublek-ublek begitu. Seru banget deh masnya. Karena yang antri dan nungguin kue ini tuh banyak banget guys. Jadi sekali bikin harus super barbar. Dan ini semua tuh fresh from the oven ya, baru aja diangkat. Tuh jadinya gemoy banget sponge cake-nya. Ini tuh sponge cake yang viral banget dari Cina. Siapa coba yang nggak tahu Nanyang Dashifu? Seneng deh mereka akhirnya banyak cabang di Indonesia. Dan sekarang baru aja buka di La Piazza Kelapa Gading. Baru aja buka, antreannya udah gila guys. Ada 2000 cabang di seluruh dunia dan yang di Indonesia ini udah halal MUI. Ternyata per loyang tuh pakai 50 butir telur dan susu murni. Gak pakai air guys. Dan sponge cake-nya itu dibikin dadakan, fresh baked, sampai ke tangan kita tuh masih anget-anget. Terus hasilnya tuh duang-duang cake, dalam bahasa Cina artinya kue yang bergoyang. Ya ampun, teksturnya fluffy banget kayak awan. Tuh bisa goyang-goyang kayak gini loh guys kuenya. Aduh, antara gemes dan ngiler ya. Dan rasanya tuh bener-bener enak banget. Apalagi yang cheese ini nih, ada tambahan keju cheddarnya yang melted guys, makin cheesy. Mimin belah ya, kalian lihat tuh semelted apa keju cheddarnya. Dan ini tuh masih panas guys. Beneran Mimin gak bohong, ini tuh sponge cake terlembut dan terenak yang pernah Mimin cobain. No gimmick ya, serich apa nih keju cheddarnya. Full banget di setiap gigitan guys. Jadi nggak usah pada heran deh orang-orang bela-belain antri cuman demi sponge cake ini. Selain sponge cake, ternyata di sini tuh banyak banget kue-kue lainnya guys, yang semua bahannya tuh pakai bahan-bahan lokal dan tanpa pengawet. Mimin sih paling suka sama floss cake-nya guys. Abonnya melimpah banget. Menu baru mereka ada Portugis egg tart, luarannya crusty dan dalamnya milky. Terus ada juga egg tart yang fillingnya tuh pakai pistachio. Ya ampun, gurih banget ini kacang pistasionya. Lanjut mereka juga ada kue mochi guys. Unik sih ini, teksturnya chewy gitu. Dan minuman yang wajib kalian pesen di sini strawberry matcha latte. Yang belum cobain rugi deh. Yuk cobain guys. Ini tuh motor pertama Mimin cowok, Suzuki Tornado. Dulu mana ada yang mau sama Mimin cowok kecuali Mimin cewek. Dan gak cuman mau-mauan doang, tapi Mimin cewek juga bantu Mimin cowok sampai ke titik ini. Dari motor Tornado sekarang kita berdua iring-iringan pakai mobil sport. BTW dua mobil ini tuh waktunya di coating. Mimin udah langganan banget ke Procure Lab Auto Detailing. Tempat ini tuh underrated banget, padahal yang ngerjain tuh bener-bener telaten dan detail banget orang-orangnya. Ini mereka lagi proses checking guys. Nah ini kedua mobil Mimin cowok kan warna putih nih. Warnanya tuh udah mulai kusem, terus muncul jamur air, noda aspal, kotoran serangga. Intinya udah gak kinclong lagi lah kayak dulu. Nah akhirnya kita berdua pilih paket nano keramik. Jadi ini tuh semacam ngasih lapisan pelindung transparan di atas cat. Tujuan utamanya ya supaya warna putihnya ini jadi lebih glossy. Terus pasca di coating ntar juga ada efek hidrophobic. Air-air dan kotoran tuh jadi cepet turun kayak efek daun talas gitu loh. Jamur beserta baret-baret halusnya tuh jadi bener-bener hilang. Procure Lab Auto Detailing ini emang tempatnya kecil ya, tapi mereka tuh berpengalaman banget. Harga emang bersahabat, tapi yang dikerjain tuh mobil-mobil mewah. Ini hasil kerjaan PPF mereka juga seamless banget. Detailnya kayak gini loh, gak ada tekukan. Nah ini proyek nano keramik coating Miatanya Mimin cowok udah rampung. Bener-bener kelihatan banget ya before sama afternya, kayak baru beli. Terus Miatanya di switching position sama BMW Grand Coupe. Nah ini mulai dari awal lagi ya guys. Mulai dari checklist, detailing sela-sela, terus engine detailing, paint correction, sampai finishing, coating. Terus yang terakhir quality control mereka lakukan dengan hati-hati dan sangat teliti guys. Soalnya orientasi mereka tuh sebenarnya bukan cuma hasil, melainkan proses atau SOP-nya tuh bener-bener dijalankan dengan presisi dan tepat. Ya akhirnya mereka tetap eksis sampai sekarang di tengah gempuran pemain-pemain baru auto detailing. Ini kedua mobil Mimin cowok udah selesai dan overall puas banget sih. Terus lah bawa mobil kalian ke Procure Lab Auto Detailing, recommended Paul. Bandung emang gudangnya makanan culture, tapi yang ini minim turis luar kota dan approved by orang lokal Bandung. Burger ini tuh katanya burger yang paling underrated yang ada di Bandung guys. Namanya tuh Brother John and Son. Kebanyakan orang Bandung tuh kalau cari burger di sini guys tempatnya. Tempatnya culture banget guys, gak perlu diraguin ya selera orang Bandung. Dan udah ada sertifikat halal MUI loh. Mereka tuh dijulukin burger paling legend yang ada di Bandung guys. Dibikin bener-bener dari nol, daging dan bahan-bahan lainnya pakai yang kualitas premium. Dan udah pasti fresh made by order. Yang Mimin suka variannya tuh banyak banget guys. Kayak cheese booster ini, selain keju cheddar, di dalamnya tuh ada snack keju gitu guys. Unik banget kan? Beef patty-nya juicy, seasoningnya pas. Yang ini namanya The Duke's Mushroom Cheeseburger. Ternyata kejunya tuh pakai mozzarella guys, dipaduin sama mushroom sauce mereka yang creamy. Ya ampun, kawin banget rasanya. Beef patty mereka tuh salah satu yang terbaik yang ada di Bandung guys. Cocoknya pesen buffalo wings ya on the side. Spicy-nya pas, gak lebay, dan wingsnya juga tetap juicy gitu. Mimin berharap orang-orang luar Bandung juga ramein burger Brother John and Sons ini ya. Zaman udah kayak gini, kita masih bisa beli makanan harganya cuma 10.000 loh guys. Wah, kalau cuma 10 ribuan sih mending beli di sini ya daripada masak di rumah. Catet ya, namanya tuh Nanda Rasa. Ini tuh lokasinya di Gading Serpong guys. Tempatnya sederhana,
Ada ruangan indoor, lesehan, dan outdoor. First impression Mimin sih tempatnya tuh bersih banget dan juga homey, sesuai sama masakan yang dijual di sini guys. Khas Nusantara dan cita rasanya rumahan. Pertama Mimin cobain sop iga dan soto betawinya. Soto betawinya creamy banget pakai kuah susu campur santan. Sop iganya ini ngaldu banget guys, pakai potongan tomat yang bikin seger. Iganya tuh langsung pasrah kayak gini loh pas digigit, empuk banget guys. Kalau biasanya nemuin snack platter kentang dan sosis, di sini tuh beda guys, gorengan yang Indonesia banget. Ada tahu isi, tempe, lengkap sama rawit ijo dan juga sambal. Sederhana ya, tapi ini tuh nikmat banget. Terus tempe mendoannya ini Mimin suka guys, gede, lebar, dan letter. Makannya pakai kecap, wah mantep banget. Katanya aneka bakar-bakarannya ini yang paling recommended guys. Ada sate marangi dan ayam bakar. Mimin makannya pakai nasi, cah kangkung, dan juga sambal. Sambalnya mantep nih, pedes manis. Terus kangkungnya kres-kres masih smoky. Sate maranginya full daging, gak pakai lemak. Enak banget guys. Ini yang katanya best seller guys, ayam bakar. Mimin pakein sambal mentahnya dan ini tuh ayamnya lembut banget. Smokinya dapet dan bumbunya ngeresep banget. Penutupnya sempurna banget nih. Ada es teler dan es campur guys. Mau ngewedang yang tradisional juga ada dong. Emang bener ya, masakan Indonesia tuh gak ada lawan. Apalagi di Nanda Rasa ini. Yuk guys cobain. Dari sekian burung, Mimin cewek tuh paling suka burung yang ini guys. Ukurannya emang gak terlalu gede, tapi pas di mulut Mimin. Sebelum olahraga, kita berdua tuh cari pondasi dulu supaya kuat. Kita mau makan di KDS Cantonese Restaurant. Ini tuh langganan Mimin. Pertanyaannya di sini tuh halal atau enggak sih? Kayaknya enggak deh. Yang makan banyak Cinanya. Bahkan tehnya aja pakai Chinese tea yang biasanya buat upacara. Wah, ini tuh teh terenak yang pernah kita seruput. Kebiasaan Mimin cowok kalau ke KDS tuh biasanya request kerupuk. Biasanya dikasih gratis dengan catatan pesen burung darahnya. Sebelum makan burung darahnya, kita cobain suikiaunya dulu yuk. Ini tuh seporsi isi 5 guys. Yang 3 pieces kita request direbus dan yang 2 pieces kita request digoreng. Alamak, suikiaunya enak banget. Di dalamnya mie tipol kan. Next Mimin cewek cobain suikiau yang digoreng guys. Dicelupin saus dulu. Kulitnya tipis dan crunchy banget guys. Terus isiannya gendut banget. Serat ayam dan udangnya berasa. Nah, burung yang Mimin makan di awal video tadi tuh burung darah atau burung merpati ya guys. Dia tuh digoreng garing dan dibumbu ngoyang. Rasanya lebih ke asin gurih. Terus burung darah tuh gak kalah enak sama bebek dan ayam. Hanya makhluk Tuhan pilihan guys yang bisa cobain Falala coklat edisi spesial ini. Karena harus menembus kemacetan Ubud yang mind blowing, udah gitu sering hujan lagi. Sampai ada yang ketinggalan pesawat loh gara-gara coklat ini. Mimin rela jauh-jauh OTW ke Ubud buat nyamperin Falala Artisan Coklat. Ini tuh masterpiece-nya Falala Coklat ya guys. Jadi dia tuh versi eksklusifnya dari Falala Coklat. Gila sih, mulai dari produk, pelayanan, eksterior, interior, semuanya tuh estetik banget. Nah, ini tuh karya seni perjalanan Falala Coklat. Cuman di store Ubud doang yang ada patung Bali terbuat dari coklat guys. Pokoknya semua yang ada di store ini tuh melibatkan tangan-tangan seniman lokal Bali. Gak heran loh kalau jadi daya tarik wisatawan asing maupun domestik. Tuh packagingnya aja nyeni banget guys. Dan mereka tuh juga pakai biji coklat yang dipanen petani setempat Bali. Bitterness dan teksturnya tuh sempurna banget sih. Kalau ditanya kenapa desain coklatnya bisa sebagus ini, ya karena mereka tuh mengerahkan warga lokal Ubud untuk mengerjakannya. Ini Mimin pesennya small box isi 9 coklat, sedangkan yang large box isi 15 coklat. Dibuat gift maupun oleh-oleh tuh bagus banget. Tapi Falala Artisan Coklat ini bisa dibeli cuma satuan kok. Dan dari tadi Mimin cobain semua varian Falala Artisan Coklat, gak ada satupun yang gagal. Gak cuma estetik-estetikan doang, tapi taste juga diperhatikan. Gak heran sih kalau Falala Coklat tuh viralnya sampai sekarang. Dan bahkan mereka udah punya 7 cabang seantero Bali. Pengirimannya juga ke seluruh Indonesia. Karena coklatnya selumer itu, melt in your mouth. Dan di Ubud lagi hujan, dingin-dingin paling cocok minum hot coklat Falala. Coklatnya gurih creamy dan ini tuh produk vegan ya guys, karena pakai oat milk. Jus merapat Falala Ubud.